Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, dalam anugerah Tuhan kita masih berjumpa untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini mari kita melanjutkan tema renungan kita, yaitu Yesus dan Salib. Kita masuk di seri yang kedua Bapak Ibu. Dan mari pagi ini kita membaca di dalam surat Filipi, pasal yang kedua ayat yang ke-6 hingga sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, Alkitab memberikan sebuah fakta yang luar biasa bagaimana Rasul Paulus menuliskan tentang ketaatan Kristus yang luar biasa. Alkitab menyatakan bagaimana Allah, ia rela turun ke muka bumi ini. Ia rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba, dan ia menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Alkitab menyatakan ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Ini memberikan sebuah keteladanan yang luar biasa bagi kita. Bagaimana Yesus adalah pribadi yang sangat taat kepada kehendak Bapaknya. Ia taat untuk menjalani fakta salib yang ia harus terima. Dan berbicara tentang ketaatan, maka ketaatan memberikan sebuah pengertian. Artinya Yesus itu tunduk, dia taat, artinya dia melakukan perintah Bapaknya. Dan ia setia menjalani apa yang harus dikerjakannya. Bapak Ibu, ini sungguh memberikan sebuah keteladanan yang sempurna bagi kita. Dan mengapa Yesus mau taat, Bapak Ibu? Ia mau taat, rela mati di atas kayu salib. Apa yang menjadi alasannya? Nah, saya ingin mengemukakan ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa Yesus taat, ia rela mati di atas kayu salib. Yang pertama, tanpa Yesus mati di atas kayu salib, maka tidak ada apa yang namanya pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Ingat Bapak Ibu, akibat pelanggaran, akibat dosa yang dilakukan oleh manusia, maka hubungan antara Allah dan manusia terputus. Artinya manusia dengan Allah terjadi sebuah jarak yang sangat jauh, sehingga manusia terpisah daripada Allah. Dan itu sebabnya Yesus menjadi jembatan untuk pemulihan sebuah hubungan antara manusia dengan Allah. Yang kedua, tanpa Yesus mati di atas kayu salib, maka tidak ada yang namanya pengampunan atas pelanggaran manusia terhadap Allah. Saudara, dosa memberikan sebuah konsekuensi akan apa yang namanya hukuman. Dan tuntutan dosa ini dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Bagaimana ia rela mati membayar setiap pelanggaran kita. Ia rela mati membayar dosa-dosa yang kita lakukan. Dan tuntutan dosa itu telah lunas terbayar dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Ini sungguh luar biasa. Dan Yesus melakukannya supaya lewat kematiannya di atas kayu salib ada pengampunan atas setiap pelanggaran yang kita lakukan. Dan manusia mendapatkan pengampunan atas dosa. Yang ketiga, saudara, tanpa kematian Kristus di atas kayu salib, maka tidak ada jaminan kemuliaan yang disediakan bagi manusia dari Allah. Lewat kematiannya di atas kayu salib, maka Yesus
telah memberikan jaminan akan adanya kemuliaan yang kekal, dan setiap manusia yang telah diampuni pelanggarannya, maka setiap manusia telah dikuduskan oleh Allah, dan mereka mendapatkan kesempatan, mendapatkan jaminan untuk menerima kemuliaan dan mendapatkan kemuliaan yang kekal. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu, bagaimana Yesus rela melakukan semuanya ini demi kita, dan ia taat kepada apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu pada pagi hari ini, apapun yang menjadi konsekuensi atas apa yang harus kita alami akibat pengiringan kita kepada Kristus, maka kita memang ada kalanya harus menghadapi fakta salib dalam kehidupan kita. Mari belajar taat, belajar tunduk kepada apa yang memang harus kita jalani. Memang berbicara salib tidak mudah. Salib berbicara tentang perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika Anda mau taat menjalani apa yang memang harus kita jalani Bapak Ibu, apa yang memang harus kita lakukan, apa yang memang harus kita terima, sekalipun itu tidak menyenangkan, jikalau Anda taat melakukannya, Anda taat untuk tunduk kepada kehendak Bapa, maka saya percaya Anda kelak juga akan menerima kemuliaan. Sebab Alkitab berkata ketika Yesus taat mati di atas kayu salib, firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, demikianlah firman Tuhan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagaimana Yesus menerima kemuliaan dari Bapaknya. Bapak Ibu, kiranya pada pagi hari ini kita harus belajar sebagaimana Kristus menjalani semuanya ini. Dan jikalau Anda mau belajar taat menghadapi salib, maka kelak Anda juga layak, Anda juga akan menerima kemuliaan yang kekal dari Allah. Puji Tuhan, selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.